Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada hari ini saya dan kedua rekan saya akan memulai diskusi dengan materi anggaran pemerintah, kebijakan fiskal, sistem moneter, dan krisis. Nah, tapi pada hari ini agak berbeda ya, karena kami semua posisinya ada di kampung masing-masing dan kami melakukan diskusi melalui Zoom meeting. Rekan-rekan saya adalah Medinat Azahra dan Raudatul Zara dengan nama saya sendiri Maya Anggita Putri. Lalu materi yang akan kami diskusikan pada hari ini adalah komponen anggaran pemerintah, jenis kebijakan fiskal, sistem moneter dan kebijakan moneter, instrumen kebijakan moneter, perbandingan kebijakan fiskal dan moneter. Lalu, apa sih pengertiannya? Anggaran pemerintah adalah rencana keuangan tahunan yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola anggaran untuk mencapai kestabilitasan ekonomi. Salah satu tujuan kebijakan fiskal adalah mengurangi defisit anggaran. Anggaran pemerintah merupakan dokumen penting yang menunjukkan bagaimana negara mengalokasikan pendapatan dan pengeluarannya. Dalam hal ini, kebijakan fiskal memiliki peran utama dalam mengendalikan keseimbangan anggaran. Salah satu langkah yang sering diambil adalah menurunkan defisit anggaran, misalnya dengan meningkatkan penerimaan pajak atau mengurangi belanja negara dengan yang kurang produktif. Lalu, komponen anggaran pemerintah ada tiga, yaitu pendapatan negara seperti pajak, PNBP, dan hibah, belanja negara, belanja pemerintah pusat, dan transfer ke daerah, lalu defisit dan pembayaran anggaran, utang, penerbitan obligasi, dan pinjaman luar negeri. Anggaran negara terdiri dari pendapatan dan pengeluaran. Sumber utama pendapatan adalah pajak dan penerimaan, bukan pajak. Sementara itu, belanja negara digunakan untuk membiayai program pembangunan, layanan publik, dan pembayaran utang. Jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, maka terjadi defisit yang harus dibiayai melalui utang atau penerbitan obligasi. Lalu untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Menidat Azara. Baiklah, izin mengambil alih. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal ekspansif, yaitu meningkatkan belanja dan menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu untuk mengurangi belanja dan meningkatkan pajak untuk mengendalikan inflasi. Lalu yang ketiga ada peran kebijakan fiskal dalam menghadapi siklus ekonomi. Pengertiannya itu bentar akan saya jelaskan. Jadi kebijakan fiskal itu terdiri dari dua jenis utama, yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan ekspansif itu digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja pemerintah dan pemotongan pajak. Sebaliknya, kebijakan kontraktif itu bertujuan untuk mengurangi inflasi dengan membatasi belanja dan menaikkan pajak. Kedua kebijakan ini harus diterapkan dengan hati-hati sesuai dengan kondisi ekonomi yang dihadapi. Oke, next slide. Lalu ada kebijakan fiskal penurunan defisit anggaran. Defisit anggaran ini terjadi ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Penurunan defisit dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan. Lalu dampaknya stabilitas ekonomi lebih terjaga, inflasi lebih terkendali, dan kepercayaan investor meningkat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya yaitu ketika sebuah negara mengalami defisit anggaran, artinya negara membelanjakan lebih banyak dari yang diterimanya. Jika dibiarkan, ini bisa meningkatkan utang negara dan melemahkan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengurangi defisit dengan meningkatkan pendapatan, seperti melalui pajak yang lebih efisien, serta mengurangi pengeluaran yang tidak produktif. Ini dapat memperkuat perekonomian dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi negara. Oke, lanjut. Next slide. Itu ada sistem moneter dan kebijakan moneter. Sistem moneter mengatur
peredaran uang, dan kebijakan bank sentral. Kebijakan moneter berperan dalam mengontrol inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Ekspansi moneter dilakukan dengan menambah jumlah uang beredar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, penjelasannya yaitu sistem moneter ini adalah kerangka kerja yang mengatur peredaran uang di suatu negara. Salah satu alat utama dalam sistem ini adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Ketika perekonomian melambat, bank sentral bisa menerapkan ekspansi moneter seperti menurunkan suku bunga dan meningkatkan jumlah uang beredar. Langkah ini bertujuan untuk mendorong investasi dan konsumsi agar pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Namun ekspansi moneter yang berlebihan juga bisa memicu inflasi yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya. Next slide. Lalu ada pengaruh kebijakan ekspansi moneter, yaitu meningkatkan jumlah uang beredar untuk mendorong ekonomi. Dapat menurunkan suku bunga sehingga investor dan konsumsi meningkat. Tetapi resikonya inflasi yang berlebihan dan depresiasi nilai mata uang. Penjelasannya yaitu ekspansi moneter ini adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Ini sering dilakukan dengan menurunkan suku bunga agar kredit lebih mudah diakses oleh masyarakat dan bisnis. Hasilnya, konsumsi dan investasi itu bisa meningkat sehingga ekonomi tumbuh lebih cepat. Namun, perlu diingat bahwa jika terlalu berlebihan, ekspansi moneter dapat menyebabkan inflasi yang tinggi dan melemahnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini harus ditetapkan dengan hati-hati dan juga seimbang. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah instrumen kebijakan moneter. Ada beberapa instrumen yang dilakukan oleh kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Bank sentral melakukan jual beli surat berharga untuk mengontrol jumlah uang di pasar. Yang kedua, penetapan suku bunga acuan. Bank sentral menetapkan suku bunga yang mempengaruhi kredit dan investasi di masyarakat. Yang ketiga, pengaturan cadangan wajib perbankan. Bank sentral mengatur jumlah cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank untuk memastikan stabilitas keuangan. Next. Selanjutnya ada dampak krisis terhadap stabilitas ekonomi. Krisis ekonomi dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, di antaranya yang pertama ketidakpastian pasar. Selama krisis, investor dan pelaku bisnis menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hal ini dapat menyebabkan perlambatan ekonomi karena investasi dan konsumsi menurun. Yang kedua, penurunan nilai tukar dan meningkatnya pengangguran. Saat krisis, nilai tukar mata uang suatu negara bisa melemah, menyebabkan harga impor meningkat dan daya beli masyarakat menurun. Selain itu, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sehingga terpaksa untuk melakukan PHK yang berujung pada meningkatnya angka pengangguran. Yang ketiga, diperlukannya kebijakan mitigasi. Untuk mengatasi dampak krisis, pemerintah seringkali mengeluarkan stimulus fiskal dan stimulus moneter untuk mengurangi tekanan terhadap perekonomian dan mendorong pemulihan. Lanjut. Materi selanjutnya yaitu respon pemerintah terhadap krisis. Yang pertama, penggunaan stimulus fiskal. Di sini pemerintah memberi subsidi belanja infrastruktur dan bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, intervensi moneter. Bank sentral menjaga nilai tukar mata uang dan stabilitas keuangan dalam mengendalikan likuiditas di pasar. Yang ketiga, reformasi struktural. Pemerintah memperbaiki kebijakan ekonomi dan regulasi agar daya saing ekonomi meningkat dalam jangka panjang. Next. Yang terakhir ada perbandingan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter bertujuan yang sama, yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Tetapi keduanya memiliki perbedaan. Kebijakan fiskal berfokus pada pengaturan belanja negara dan pajak,
yang cenderung memiliki dampak jangka panjang, sedangkan kebijakan moneter mengatur uang yang beredar dan lebih cepat dalam mempengaruhi perekonomian. Saya kembalikan ke Maya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua rekan-rekan saya, Medina dan Rauda. Lalu, kesimpulan dari diskusi pada hari ini adalah kebijakan fiskal dan moneter adalah alat utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Penurunan defisit anggaran dapat meningkatkan kepercayaan ekonomi dan mengurangi resiko utang berlebih. Ekspansi moneter dapat membantu pertumbuhan ekonomi, tetapi harus diimbangi agar tidak menyebabkan inflasi. Krisis ekonomi dapat terjadi akibat faktor internal maupun eksternal, dan kebijakan yang dapat membantu pemulihan ekonomi. Lalu, dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola perekonomian suatu negara. Kebijakan fiskal yang baik dapat mengurangi defisit anggaran dan menjaga kepercayaan investor. Di sisi lain, kebijakan moneter yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menyebabkan inflasi yang berlebihan. Krisis ekonomi merupakan tantangan besar yang dapat terjadi kapan saja, tapi dengan respon yang cepat dan kebijakan yang tepat, pemulihan ekonomi dapat tercapai. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan agar perekonomian tetap stabil dan mampu menghadapi berbagai tantangan global. Cukup segitu materi yang dapat saya dan rekan-rekan saya jelaskan. Untuk teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan, bisa ditinggalkan di kolom komentar agar bisa kami jawab. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.